Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Bulan November tahun ini, Majelis Ulama Indonesia memiliki kepengurusan baru masa bakti 2020-2025. Ketika melihat komposisi kepengurusan MUI 2020-2025, banyak orang berharap bahwa kepengurusan baru ini akan membawa angin segar berupa perubahan pada peran dan sikap di dalam MUI. Harapan pada kepengurusan baru MUI ini muncul karena memang ada semacam tindakan bersih-bersih dari Majelis Ulama Indonesia, dari pengurus-pengurus MUI yang selama ini banyak menimbulkan kontroversi, baik kontroversi dalam bidang agama, politik maupun yang lainnya. Pertanyaan kita, apakah MUI baru ini akan tampil lebih menyejukkan di tengah-tengah masyarakat kita yang sedang memiliki banyak masalah? Apakah MUI akan meninggalkan baju konservatif menuju baju moderat? Lalu setelah tidak ada Tengku Zul, Bahtiar Nasir, Yusuf Martak, dan kawan-kawannya, apakah MUI akan mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyejukkan dan membela kaum minoritas sebagai misal? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena selama ini MUI mengeluarkan fatwa-fatwa yang konservatif. MUI juga mengeluarkan fatwa-fatwa yang intoleran. Kita tahu bahwa MUI mengeluarkan fatwa tentang larangan doa bersama dan larangan kawin antar agama. Kita tahu bahwa fatwa Natal MUI selalu dijadikan alasan ketidakbolehan orang Islam mengucapkan selamat hari Natal pada kaum Kristiani. Kata mereka, mengucapkan Natal ini bisa merusak akidah umat. Bahkan fatwa MUI tentang kesesatan Ahmadiyah dan kesesatan-kesesatan banyak kelompok Islam lainnya. Bahkan fatwa MUI tentang Ahmadiyah dijadikan sebagai alasan kaum intoleran untuk mempersekusi kaum Ahmadiyah. Meskipun persekusi tidak secara langsung dilakukan oleh MUI, namun mereka yang menyerang Ahmadiyah dengan terus terang mengatakan bahwa tindakan mereka memang dilatar belakangi oleh adanya fatwa sesat tentang Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tindakan-tindakan intoleran yang didasarkan pada fatwa MUI ini tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga terjadi di daerah-daerah lainnya. Pembantaian Ahmadiyah di Cekesik dan Nusa Tenggara Barat, pengusiran kaum Syiah di Sampang, Jawa Timur, dan masih banyak lagi. Belum lagi fatwa-fatwa lain seperti fatwa soal larangan vaksin. Pertanyaan sekali lagi, akankah MUI baru mampu memberikan perubahan baru, citra baru, dan angin baru? Mungkin sedikit ulasan kesejarahan atas pendirian MUI bisa memberikan sedikit wawasan mengapa sikap konservatif MUI seolah-olah built-in di dalam lembaga itu. MUI didirikan pada tahun 1975 atas dukungan penuh Presiden Soeharto saat itu. Meskipun pada awal pembentukan para ulama, terutama ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama, merasa keberatan akan pembentukan organisasi Islam baru ini, namun Soeharto tetap menginginkan adanya organisasi Islam baru yang bisa menjadi payung bagi organisasi Islam yang sudah ada. Lalu akhirnya didirikanlah MUI dengan beberapa hal. Ketua umum pertama MUI adalah Buya Hamka, ulama senior. Karena inisiatif pendirian MUI didukung oleh Soeharto, maka secara umum sikap MUI pada masa Soeharto lebih berperan sebagai organisasi stempel pemerintah. Pada masa awal, masa Buya Hamka, MUI pernah mengambil sikap berjarak dengan pemerintah, karena ini mungkin syarat dari Buya Hamka atas jabatannya sebagai Ketum
MUI, namun Buya Hamka terlempar dari MUI. Pasca Buya Hamka, MUI menjadi organisasi yang benar-benar mengawal dan mengabdi pada kepentingan pemerintah atau khadimul hukumah. Namun ingat, pada masa Buya Hamka lah fatwa soal aliran sesat dan larangan menikah beda agama, meskipun lelakinya Muslim, itu dikeluarkan. Artinya MUI bisa menjadi objektif dengan pemerintah seperti pada masa Buya Hamka, namun fatwa MUI tetap bercorak konservatif. Pasca Buya Hamka, di saat MUI dekat dengan negara, fatwa-fatwa konservatif juga malah semakin banyak. Era reformasi datang dan perubahan juga terjadi pada MUI. MUI mengubah posisi dari sikap melayani pemerintah menjadi sikap yang lebih kritis pada pemerintah. MUI menyatakan diri sebagai pelayan umat atau khadimul ummah. Dari sini MUI mulai menampakkan diri sebagai organisasi yang kritis dan banyak bertentangan dengan sikap dan kebijakan pemerintah pada masanya. Namun sekali lagi pada tahun 2005, sikap kritis dan pengambil jarak dengan rezim tidak menghalangi MUI untuk mengeluarkan 14 fatwa aliran sesat, termasuk di dalam kumpulan fatwa yang 14 ini adalah hukum sesat bagi mereka yang menganut paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Saya ingin mengatakan bahwa perubahan sikap politik MUI pada negara ternyata tidak memiliki hubungan langsung dengan sikap konservatif atau sikap moderat pada pembuatan fatwa-fatwa dan nasihat-nasihat keagamaan MUI. Kita tahu bahwa sejak Kiai Ma'ruf mendampingi Presiden Jokowi, sikap perubahan MUI juga terlihat. Dalam pertemuan-pertemuan MUI, wacana MUI sebagai teman pemerintah atau sodikul hukumah selalu dikemukakan. Apa yang dimaksud MUI sebagai sodikul hukumah tidak lain adalah adanya kesadaran baru bahwa selama ini, terutama dalam 10 tahun terakhir, MUI bertindak sebagai kelompok kritis dan penekan pada pemerintah. Dengan jargon baru ini, sodikul hukumah, MUI ingin menjadi partner dan sahabat bagi pemerintah. Pertanyaan kita bersama, apakah dengan menjadi teman pemerintah, MUI bisa mengeluarkan fatwa-fatwa baru lagi yang memiliki corak toleransi dan menghargai pluralisme kewargaan? Apakah MUI bisa mengeluarkan fatwa baru bahwa lelaki Muslim boleh mengawini penganut ahli kitab, dan masih banyak lagi fatwa-fatwa lain yang ingin kita pertanyakan? Jawabnya kita lihat MUI dalam beberapa waktu ke depan. Sebagai catatan, mengharapkan MUI menjadi moderat, terutama dengan kepengurusan baru adalah hal yang wajar bagi kita semua, karena selama ini dalam berbagai pergantian rezim, sikap konservatif keagamaan MUI tidak pernah berubah. Namun semoga MUI baru ini bisa mewujudkan harapan banyak kalangan dan bisa menjadi MUI yang benar-benar moderat sesuai dengan misinya mewujudkan Islam wasatiyah, yakni Islam yang moderat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.